Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang fenomena geosfer. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Ilmu geografi mempelajari bumi yang memiliki banyak unsur dan karakteristik yang berbeda. Mempelajari bumi tidak akan ada habisnya. Setiap unsur itu memiliki aspek yang unik dan karakteristik tersendiri dari Sang Pencipta. Semuanya ataupun unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dengan baik dan membentuk kehidupan harmonis di bumi. Namun, seiring perkembangan waktu, ilmu geografi tidak hanya mempelajari tentang bumi saja. Namun, geografi juga mempelajari tentang fenomena fisik yang terjadi pada bumi dan fenomena sosial yang terjadi pada manusia. Sehingga objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari pada geografi, misalnya seperti gunung, batuan, laut, dan manusia. Sedangkan objek formal adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek-objek material. Objek material geografi yang dipelajari adalah tentang fenomena geosfer. Apa itu fenomena geosfer? Geosfer adalah seluruh peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, yang meliputi atmosfer atau selubung gas, litosfer atau batuan, pedosfer atau tanah, biosfer atau organisme hidup, hidrosfer air, dan antroposfer manusia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Litosfer dapat dikatakan sebagai lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Lapisan ini memiliki ketebalan sampai 70 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Fungsi litosfer atau kerak bumi adalah yang pertama, berfungsi untuk tempat makhluk hidup menjalani kehidupannya. Yang kedua, batuan penyusun litosfer bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang industri. Yang ketiga, penyusunnya juga dapat dimanfaatkan, yaitu berfungsi sebagai sumber energi, serta juga pemenuhan kebutuhan manusia lain. Dan yang keempat, mineral penyusun litosfer bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti misalnya bahan bangunan, peralatan rumah tangga, industri elektronika, perhiasan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pedosfer. Pedosfer merupakan lapisan kulit bumi yang tipis dan terletak di bagian paling atas permukaan bumi. Secara umum, pedosfer disebut sebagai lapisan tanah. Secara sederhana, pedosfer dapat diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer, atau lapisan terluar dari kulit bumi yang disebut sebagai pembungkus bumi. Tanah terbentuk dari proses interaksi faktor-faktor pembentuknya, yaitu iklim dan jasad makhluk hidup terhadap bahan induk tanah yang dipengaruhi oleh topografi tempat terbentuknya serta waktu pembentukannya. Proses pembentukan tanah terjadi melalui 4 tahapan, yaitu proses pelapukan batuan, proses pelunakan struktur, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan proses penyuburan. Yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa atmosfer, seluruh makhluk hidup di bumi tidak bisa bertahan hidup. Hal tersebut karena atmosfer mampu membuat suhu bumi menjadi sejuk dan bisa ditinggali oleh manusia, hewan, serta tanaman. Tanpa lapisan atmosfer, bumi akan terlalu panas ditinggali karena langsung terkena paparan sinar matahari. Belum lagi, atmosfer mampu menjaga bumi dari meteor yang tertarik karena gravitasi bumi. Lapisan ini akan mengikis meteor yang masuk ke langit, sehingga berukuran sangat kecil dan tidak akan merusak permukaan bumi. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 5 lapisan atmosfer ini memiliki ciri-ciri dan fungsi, serta jarak yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang keempat, hidrosfer. Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, haidor dan spaira. Haidor memiliki arti air, sementara spaira memiliki arti lapisan. Jadi, apa yang dimaksud dengan hidrosfer adalah
lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekalipun hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliar tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Perubahan bentuk lapisan air di bumi ini terjadi karena penyebaran dasar laut dan pergeseran benua yang menata kembali daratan dan lautan yang ada di bumi. Hidrosfer yang ada di bumi ini meliputi sungai, danau, lautan, samudera, air tanah, salju atau gletser, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup, termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfer bumi. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Lapisan biosfer hanya berkisar 9.000 meter saja. Lapisan ini menjadi tempat sistem kehidupan dan organisasi yang kompleks. Selain itu, saat ini hanya diketahui adanya satu biosfer yang ada di sistem tata surya, yakni biosfer bumi. Tempat hidup bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang kita tinggali saat ini disebut juga sebagai habitat. Yang keenam, antroposfer. Secara bahasa, antroposfer berasal dari kata antropos dan sfer. Antropos berarti manusia, sementara sfer berarti lapisan. Sehingga antroposfer dapat diartikan lapisan yang menjadi tempat hidup manusia. Antroposfer adalah salah satu bidang kajian geografi yang membahas mengenai dinamika atau pergerakan manusia beserta permasalahannya. Nah, itulah tadi materi tentang fenomena geosfer. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.